Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murid. Kita masuk di part 37 di awal video ini. Namun, meski suasananya gelap gulita tanpa adanya cahaya, Grandmaster Hyun Guang yang telah memahami situasinya tetap berdiri dekat Rusulho sembari berpikir. Pada akhirnya, kau sungguh melakukan hal yang tak bisa dimaafkan. Kau tidak layak mendapatkan penebusan kesalahan ataupun kesempatan kedua. Ini adalah kejahatan murni yang didorong oleh keuntungan. Jika bukan karena Mujin, ini pasti akan berakhir mengenaskan. Tak ada jalan yang lebih baik. Dengan pikiran seperti itu, Grandmaster Hyun Guang pun menggunakan energi internalnya untuk menyalakan lampu-lampu di sana serta menangkap para asasi yang itu membuat Ryusoho seketika menghentikan tawanya. Ditambah lagi, di saat Ryusoho tak bisa berkutik karena melihat manifestasi energinya yang berbentuk tenaga kemasan. Grandmaster Hyun Guang menuturkan, reformasi dilakukan bukanlah untuk tujuan seperti ini. Apa kau pikir aku kurang kuat untuk bisa menghentikan semua rencana jahatmu? Amitabha, lihat sekitarmu. Kau sungguh mengerahkan banyak assassin di sini. Aku sudah menundukkan semuanya. Jadi menyerahlah. Mendengar perkataannya, bersama dengan Ruji Guang yang berteriak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ryusoho yang tak bisa menahan amarahnya pun berpikir, menyerah sekarang? Setelah semua kekacauan yang kami lakukan, kau menyuruh kami untuk menyerah sekarang, hah? Dengan pikiran seperti itu, Ryusoho pun mencoba menusuk Grandmaster Hyun Guang dengan mentusuk sanggulnya, yang membuat Grandmaster Hyun Guang terpaksa menundukkannya dengan menggunakan energi internalnya. Pada saat itu, semua orang di sana bisa melihatnya. Setelah lampunya padam, Ryusoho tertawa seperti orang gila. Ia berteriak seolah-olah Heavenly Merchant telah menjadi miliknya. Lalu, Grandmaster Hyun Guang yang selalu menunjukkan kasih sayang dan kebaikan berdiri di depan Ryusoho dengan marah. Ditambah lagi, mereka yang terkena dari dalam Grandmaster Hyun Guang terlihat memegang senjata yang memancarkan giling intek. Puncaknya, Ryusoho kehilangan akalnya dan mencoba menyakiti orang lain. Telah tertanam di ingatan semua orang di tempat itu. Dengan kata lain, Ryusoho mencoba menghabisi semuanya. Meskipun begitu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semuanya sibuk melihat reaksi Grandmaster Hyun Guang dan Ruji Guang. Hingga orang pertama yang diancam akan dihabisi muncul memecahkan keheningan tersebut. Bang Mujin dalam bahaya. Tolong bantu dia secepatnya. Mendengar teriakannya, pemimpin Heavenly Merchant atau dari 5 merchant terbaik tentu tak hanya tinggal dia, di mana ia segera menenangkan dirinya dan memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. Para prajurit, dengar, tangkaplah semua asing dari Ryusoho. Sisanya ikut aku untuk menyelamatkan Blessedmo. Cepat, kita harus segera bertindak. Jangan biarkan siapapun mati. Dan begitulah perjamuan ulang tahun nenek Yeonga yang ke-70 berakhir. Namun, baru saja mereka akan bergerak. Mereka dikejutkan ketika melihat Mujin yang terluka parah muncul mendekat. Apa kalian selamat? Apa yang terjadi di sini? Semuanya, awas. Ada bahaya. Ternyata studi atasi ya. Sudah kuduga, kakek. Aku tahu kau. Sayangnya, belum sempat Mujin menyelesaikan kalimatnya. Ia telah lebih dulu hilang kesadarannya yang membuatnya jatuh terkapar. Hingga Solway yang melihatnya pun segera berlari panik berteriak. Bang Mujin, sadarlah, jangan mati. Tabib, panggilkan tabib sekarang. Kita harus menyelamatkannya. Mendengar teriakannya, Ruji Guang yang ikut panik pun sempat tersadar dengan kondisi tubuhnya sendiri. Hei, cepat, panggilkan seluruh tabib sekarang juga. Ambil semua obat darurat yang bisa kalian temukan. Udah, ini kau tinggalkan aku. Rawatlah Blessedmo dahulu. Pada saat itu, bahkan bagi Ruji Guang yang berpengalaman, hal ini membuatnya kewalahan. Seluruh kekacauan ini disebabkan oleh anak keduanya. Kobaran api yang diciptakan oleh sang anak harus dipadamkan sepenuhnya oleh tangan sang ayah yang terbakar. Sampai mereka lupa jika sang fajar telah bertamu. Jam demi jam pun berlalu. Para prajurit yang diperintahkan untuk menyelidiki kejadian ini kembali menghadap Ruji Guang untuk melapor. Tuanku, saat kami sampai, kepala urusan internal sepertinya setelah bunuh diri menggunakan racun. Mendengar hal itu, Ruji Guang yang masih tak percaya jika orang terdekatnya adalah mata-mata yang merencanakan pembantaian total pada merchantnya pun menghela napasnya berkata, apa dia merasakan keanehan dan memilih untuk bunuh diri? Sudahlah, terima kasih untuk kerja keras kalian. Sembari menunjukkan sebuah benda yang ditemukannya di kamar kepala urusan internal.
Posisi di depannya membala. Tua, kami menemukan benda ini di sana. Ini sama seperti benda yang dipegang oleh ketua cabang Ryusoho. Benda ini memiliki aroma yang aneh. Mungkin Anda harus mengeceknya sendiri. Ketika itu juga, bersamaan dengan Rujiguang yang menjadi sesuatu setelah mengambil benda yang ditunjukkan prajuritnya, Grandmaster Hyun Guang yang muncul di belakangnya pun berkata, dunia bilang bahwa mereka yang kecanduan pantas menerima hukuman. Tapi sebenarnya, hukuman terbesar seharusnya diterima oleh orang yang menyebarkannya. Mendengar hal itu, Rujiguang yang mulai curiga dengan rokok yang selalu dihisap oleh putranya pun membala. Saya tak bisa menanggapi Mong Hyun Guang dan Blessed Bo. Grandmaster Hyun Guang yang memahami situasinya pun menimpali. Tak perlu memikirkannya, akulah yang tak bisa mengendalikan amarahku. Aku menyesal karena mengacaukan perjamuannya. Rujiguang yang merasa bersalah pun tentu tak bisa menahan tangisnya ketika menuturkan, sayalah yang sebenarnya mengacaukan perjamuan ini. Ini adalah karma karena saya tidak bisa merawat keluarga saya dengan baik. Saya tidak bisa menyembuhkan anak yang sudah kecanduan. Tapi mereka yang berani menawarkan benda itu padanya, aku tidak akan pernah maafkan mereka. Bahkan Mong Hyun Guang dan Blessed Bo terseret dalam masalah keluarga saya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Grandmaster Hyun Guang tentu langsung menenangkannya. Kau melakukan itu demi orang-orang, jangan khawatir. Lagi pula, meski seorang cucu terluka, itu tak bisa dibandingkan dengan kehilangan anak. Namun, meski perkataannya itu bisa menenangkan Rujiguang, Grandmaster Hyun Guang memiliki kecemasannya tersendiri, di mana ia mengingat para assassin sebelumnya. Sembari berpikir, setiap assassin berbanding dengan murid di tahun kedua. Mujin bisa mengatasi bahaya itu dan masih bisa bertahan. Meskipun talentanya itu luar biasa, dia belum berlatih martial arts selama 4 tahun. Para musuhnya itu lebih hebat darinya, hanya beberapa saat lagi. Sampai anak ini bisa memperkuat fondasinya. Aku hanya berniat untuk mengawasinya sampai saat itu. Ketertarikanku terus tumbuh pada Muji. Fatwa ini akan mencoba mempercepat segalanya. Karena aku tak punya banyak waktu lagi yang tersisa. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan bumi. Setelahnya, para prajurit Polimer Chan pun segera menangkap semua ketua cabang dari Nancang yang terlibat, di mana mereka berharap untuk mendapatkan kursi saat Ryusoho menjadi pemimpin Heavenly Merchant. Sementara itu, para assassin yang mencoba melakukan pembantaian menggigit lidah mereka sendiri, yang juga berlaku pada assassin yang dihadapi Muji. Oleh karena itu, pihak Heavenly Merchant maupun Shaolin tak bisa mengidentifikasi kekuatan tersembunyi di balik insiden ini. Kemudian, Grandmaster Hyun Guang sendiri kembali ke Well Shaolin setelah mendapatkan sesuatu dari Rujiguang. Dia bilang dia akan membawa sesuatu dan meminta Mujin untuk dirawat sampai ia datang kembali. Lalu, setelah 5 hari berlalu sejak pergian Grandmaster Hyun Guang, Mujin yang dalam kondisi pemulihan memanfaatkan kondisinya itu untuk bisa menikmati hidangan daging-dagingan. Yang itu membuat para Mong yang merawatnya merasa aneh. Mujin, kami tahu kau sedang dalam pemulihan, tapi bukankah makan daging itu agak beresiko? Mujin yang memanfaatkan kondisinya semaksimal mungkin pun menuturkan, aku seorang pasien sekarang. Demi orang sepertiku, bahkan kepala biara mengubah peraturan Shaolin bukan? Daging diperbolehkan untuk pasien kritis. Itulah yang dia katakan. Mendengar hal itu, Tolhwa yang selalu menemani perawatannya pun menambahi, benar, sekarang Mang Mujin adalah pasien. Jadi, berhentilah mengganggu Mujin dan kembalilah bekerja. Ayo, cepat pergi. Pasien klinik sedang menunggu kalian. Tentu saja, tindakan Tolhwa yang mengusir rekan-rekannya itu membuat Mujin kesenangan. Sampai mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan Grandmaster Hyun Guang di sana. Loh, siapa yang berani masuk ke sini? Mong Mujin kan seharusnya datang dengan baik. Maafkan aku, Mong Hyun Guang. Bersamaan dengan Mujin yang berdiri untuk menyambutnya, Grandmaster Hyun Guang yang mendekat ke arah mereka tersenyum menuturkan, tak masalah. Sepertinya kau sedang bersenang-senang ya. Jadi bagaimana keadaanmu? Mujin pun menatapnya menjelaskan, kakek, aku belum sepenuhnya mentoleransi racunnya. Tapi selain itu, aku baik-baik saja. Nona Tolhwa terus mengawasiku. Dia bahkan tak mengizinkanku angkat beban. Jadi tubuhku menjadi kaku. Mendengar hal itu, Grandmaster Hyun Guang yang sudah menduganya pun berkata, tentu saja itu demi kebaikanmu. Nah, saat kau sudah sembuh, mari kita menghancurkan tembok lagi. Aku membawakan sesuatu untukmu. Mujin yang tak mengerti maksudnya pun bertanya, tembok dan sesuatu? Apa yang kakak bicarakan? Sembari menunjukkan sesuatu yang dibawanya dari kuil. Grandmaster Hyun Guang membala, ini adalah gaya eliksir.
Kepala biara sangat kasihan padamu atas semua penderitaan yang kau alami di dunia ini. Jadi dia suka rela memberikan ini sebagai hadiah. Hahaha. Seketika itu juga, Mujin yang terkejut bukan main pun terpelet berpikir. Apa? Grand Elixir? Abat memberikannya secara sukarela? Bohong. Dia jelas-jelas mencurinya. Memangnya aku bisa menumsi ini dengan tenang ya? Di sisi lain, di sebuah tempat yang berdiri di atas tebing tinggi, terlihat seseorang yang tengah melapor pada tuannya. Tuanku, rencana untuk Gulda Pearl Merchant mengalami masalah mendadak. Mulai dari hal ini mungkin akan memakan waktu puluhan tahun. Seluruh agen yang kita usupkan di sana telah dibasmi. Rencana Merchant nomor 1 telah gagal. Mendengar hal itu, tuan yang dilayaninya pun bertanya. Sepertinya kerusakannya parah. Andai operasi ini berhasil, Gulda Pearl Merchant akan sepenuhnya menjadi milik kita, bukan? Seseorang yang melapor padanya pun melanjutkan. Ada kendala yang tidak terduga. Selain Divine Monk juga ada di sana. Tidak ada yang menduga bahwa Monk tua itu telah mendapatkan kembali material arts-nya. Ini pun diakhiri dengan tuannya pun yang juga tak menduganya menuturkan. Jadi, dia menyembunyikan pemulihannya ya. Menjengkelkan, tapi tak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Cari tahu lain informasi di balik pemulihan Shaolin Divine Monk itu. Abaikan Gulda Pearl Merchant. Lanjutkan operasi dengan lainnya. Bangkitnya Shaolin Divine Monk Hyun Gua. Dia hidup seperti mayat dan sekarang bangkit kembali. Tubuh yang hancur itu, apa dia sungguh pulih? Bagaimana bisa?